Apresiasi kita berikan kepada semua pemain dan juga pelatih, termasuk juga kalian Bobotoh, karena begitu tertib hari ini. Dan juga Kakang terlihat sangat emosional setelah pertandingan, dia sampai menangis. Dan saya harap sih ini awal kebangkitan Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya mendoakan mudah-mudahan Bobotoh semua yang nonton ke stadion khususnya diberikan keselamatan sampai pulang lagi di rumah bersama keluarga dan tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan kita dengar setelah pertandingan ini. Dan sementara ini semuanya cukup tertib. Terima kasih banget kepada Bobotoh yang telah datang dan kita beri apresiasi penuh kepada para pemain yang telah berhasil mengamankan 3 poin untuk tidak dicuri oleh Persija Jakarta. Sebenarnya kalau menurut saya Persija Jakarta tampil tidak buruk-buruk amat. Persija tampil cukup bagus, bahkan bisa dibilang menguasai permainan. Bahkan Persija Jakarta ini memang memiliki DNA yang sama dengan DNA Persib Bandung di musim kemarin ketika masih dinahkodai oleh Coach Luis Milla. Karena memang Carlos Peña ini, pelatih terbaru dari Persija Jakarta, adalah berasal dari Spanyol. Jadi DNA possession footballnya itu ada. Tapi harus kalian semua ingat, bukan bermaksud sombong, possession football itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Persib Bandung di era Persib Bandung Coach Bojan Hodak. Di era Coach Bojan Hodak. Kenapa? Karena Persib Bandung itu adalah tipe permainan yang pragmatis di era Coach Bojan Hodak sekarang, di mana Coach Bojan sendiri mengatakan kita tidak perlu banyak pegang bola, tidak terlalu banyak oper-oper bola, yang penting 1, 2, 3 kali menyerang. Hanya dengan 1, 2, 3 pemain kita bisa menang, bisa menciptakan gol. Walaupun sebenarnya skema itu di awal-awal start Persib Bandung musim ini seperti agak sedikit terbaca. Dan yang kedua, kita kehilangan bomber utama kita yang juga sangat memiliki kontribusi besar kepada Persib dengan tipe permainan serangan balik cepat, yaitu David Da Silva. Walaupun masih ada Ciro seperti sayur tanpa garam kalau seandainya tidak berduet dengan seorang David Da Silva. Cuman terlihat di beberapa pertandingan terakhir setelah David Da Silva tidak bisa bermain, Ciro kayak udah mulai beradaptasi bahwa ya rekan duetnya sekarang bukanlah David Da Silva lagi. Mungkin Ciro tidak bisa seenak dulu. Sekarang dia harus bisa menyeimbangkan dengan Dimas Derajat yang tidak terlalu kuat dalam pegang bola, yang tidak terlalu kuat dalam memantulkan, bahkan chemistry-nya pun tidak semelekat dengan David Da Silva. Dan udah mulai kelihatan peningkatan, Cio ada peningkatan bermain lah. Sebelum saya masuk ke permainan Persib secara keseluruhan, saya ingin notice dulu satu, pemain Kakang Rudianto. Ini tampak lebih emosional. Kenapa? Karena mungkin akhir-akhir ini nama dari Kakang Rudianto sempat terseret dari kasus intimidasi, diduga kasus intimidasi kepada Bobotoh. Dan saya tekankan khusus untuk pertandingan malam ini dan di luar hiruk pikuk tentang diduga kasusnya Kakang ini, Kakang bukan hanya sebagai pelengkap untuk Persib Bandung di pertandingan ini. Kenapa? Karena Kakang tampil sangat luar biasa. Dia begitu disiplin dalam bertahan, dia seimbang dalam menyerang, dan tidak mudah untuk dilewati juga. Padahal pemain sayap dari Persija ini adalah terkenal sayap-sayap yang cepat. Ada Rico di situ, ada Rio sebelum ditarik, bahkan Firja juga sebelum ditarik. Kakang cukup bagi saya tampil bagus hari ini. Itu juga mungkin yang menjadikan Kakang begitu sangat emosional. Setelah pertandingan terlihat Kakang menangis. Dia juga bahkan ditenangkan oleh, saya lihat ada Gustavo, ada Nick Weaver, ada juga Bang Jupe, dan termasuk Hen saya lihat yang berlari mendekati Kakang. Mungkin emosional karena pertandingan ini di mana sebelumnya nama dia sempat terseret hal yang tidak mengenakan, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia layak ada di 11 pertama Persib dan memberikan kemenangan. Dan untuk man of the match, udah jelas sih kalau menurut saya seharusnya milik Kevin Ray Mendoza. Saya sempat kritik beberapa kali, Kevin Ray Mendoza ini adalah penjaga gawang yang bagus, tetapi untuk duel memotong bola ketika crossing dia kurang dibandingkan Teja. Tapi malam ini begitu banyak
apa ya, semacam pembacaan permainan dari Kevin Ray Mendoza ketika harus memotong bola-bola crossing dari Persija Jakarta yang terus dilakukan karena Persija tahu kalau seandainya main kaki ke kaki, main dari tengah begitu sulit untuk menembus lini pertahanan Persib Bandung gitu kan, lini tengah Persib Bandung, entah itu ketika masih ada Marklock atau juga ketika Marklock udah keluar karena di kartu merah gitu kan. Dan Kevin seperti tahu bahwa Persija pasti bakal main long ball apalagi setelah masuknya seorang Simic. Jadi dia begitu berani membuat keputusan untuk selalu memotong bola yang di-crossingkan ke kotak penalti Persib dan itu terbukti berhasil. Beberapa kali save penting dari Kevin Ray Mendoza yang kalau seandainya Kevin tidak berhasil, tidak main bagus ya mungkin kita sekarang sama skornya atau mungkin juga kalah gitu kan. Untuk Nick Weaver beberapa kali dia kalah duel walaupun secara keseluruhan gameplaynya cukup bagus dan Gustavo Franca ini membuktikan kalau Gustavo yang terbaik di pertandingan hari ini adalah Gustavo Franca bukan Gustavo Almeida karena beberapa kali Gustavo Almeida dipatahkan serangan-serangannya oleh Gustavo Franca. Hari demi hari Gustavo Franca ini semakin menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas dan sangat layak untuk mengganti posisi seorang Alberto. Bagaimana permainannya, reading the game-nya, tidak banyak kompromi. Kalau seandainya harus buang jauh-jauh aja, kalau seandainya harus tanpa kompromi dengan bola itu dibuang ke pinggir-pinggir aja, outkan aja, itu Gustavo Franca. Dan juga duel-duelnya, walaupun sebenarnya posturnya ya kalau dibandingkan Alberto ya jelas jauh tinggian Alberto. Tapi untuk pemain belakang dengan 188 sebenarnya cukup tinggi. Kelihatannya aja agak kecil dan juga dia itu pintar banget ketika duel bola atas. Walaupun nggak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan center back asing lainnya, tapi bagaimana daya lecut dia saat ngacong bobotohnya itu tinggi sekali. Gustavo Franca sering kali dapat bola-bola duel ketika dia pada akhirnya acogannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan striker-striker lawan bahkan sekelas Marco Simic gitu kan. Dan beberapa kali juga Gustavo sering menciptakan peluang dari headingan ketika ada crossing entah itu corner atau juga tendangan mati. Gustavo selalu mendapatkan momen yang tepat dan pandai mencari ruang gitu kan. Itu Gustavo. Intinya applause juga bagus. Deddy Kusnandar, Marklock tampil sangat bagus walaupun ya kita tahu Marklock kena kartu merah dan bagi saya wasit ini tidak ada problematika kalau menurut saya ya. Walaupun Marklock kena kartu merah itu memang sangat layak. Pirzan jika juga itu sangat layak juga dikasih kartu kuning kedua kalau menurut saya, bukan karena saya pendukung Persib Bandung ya. Secara game plan cukup bagus. Rahmat Irianto yang dimasukkan babak kedua tampil sangat bagus dan intuisi Coach Bojan Hodak dengan memasukkan seorang Rian Kurnia dan juga Mailson Lima akhirnya berhasil. Beckham Putra saya bahas dari sebelum subscriber saya nyampe 3.000 bahkan masih di 1.000-an. Saya bahas kalau Beckham Putra ini sebenarnya adalah pemain yang sangat bisa bersaing dengan para pemain asing. Cuman mungkin kekurangannya Beckham itu ya badannya aja kecil. Tapi bagaimana cara dia pegang bola, bagaimana visi bermainnya, bagaimana dia akselerasinya, pegang bolanya, kotek-koteknya, Beckham Putra itu luar biasa banget. Saya juga tahu Beckham ketika Beckham masih di akademi ya, karena dulu juga saya sempat bercita-cita di pemain Persib Bandung. Beckham memang jauh di bawah saya, dan Beckham itu udah kelihatan menonjol dari zaman dia masih di Sasko, bahkan di klub Persib itu udah nama Beckham itu udah sangat harum bahwa dia akan menjadi salah satu pemain Persib yang hebat di masa depan. Dan buktinya Beckham Putra menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas dan kita bangga memiliki pemain muda lokal asli Bandung yang memiliki kualitas seperti Beckham Putra gitu kan. Chiro Alves cukup bagus di Mas Derajat, pembuktian juga betul seperti yang dikatakan oleh komentator, Dimas memiliki beban yang cukup besar, beban eksternalnya karena juniornya Hoki dan Ramadan Sananta, pesaing mereka di Timnas Indonesia, cukup gacor akhir-akhir ini dengan menciptakan banyak gol dan pembuktian sebagai seorang striker. Dan beban keduanya di internal kalau menurut saya tulang punggung David Da Silva itu seperti diberikan kepada Dimas Derajat. Kita tahu bagaimana David Da Silva itu udah menjadi predator yang sangat melekat di Bobotoh.
Jadi ketika siapapun yang menggantikan posisi David da Silva, dia harus minimal sama dengan David da Silva. Dan alhamdulillah Dimas membuktikan bahwa dia bisa menciptakan gol dan juga tentunya emosional yang begitu besar dari Dimas karena ini adalah laga El Clasico pertama, menciptakan gol pertama di laga El Clasico di tengah beban yang begitu besar. Sekaligus gol ini memberikan 3 poin bagi Persib Bandung. Itu yang paling utama menurut saya. Ini bukan masalah tentang ya kan jangan kalah sama Persija. Bagi saya, buat apa menang melawan Persija tapi kita gagal juara? Yang penting itu gak apa-apa kalah dari Persija, yang penting kita juara. Itu artinya pengumpulan poin sangat penting. Jadi menang dari Persija ini kita sangat senang karena kita berhasil mendapatkan 3 poinnya. Bukan karena kita menang atas rivalnya. Jadi atas rival itu bagi saya hal kesekian lah. Yang paling utama itu kita mendapatkan poin. Milestone 5 mungkin apa ya, belum menemukan momen yang pas sih. Bagi saya Persib memang akhir-akhir ini permainannya cukup ya banyak diserang, belum bisa memperlihatkan momentum permainan yang bagus juga. Jadi secara tidak langsung Milestone 5 juga belum bisa memperlihatkan kualitasnya. Bahkan di penampilan barusan pun Coach Bojan Hodak seperti apa ya, masih penasaran sama Milestone 5, termasuk saya juga ya, karena dari segi CV sebenarnya Milestone 5 ini bagus banget, skill individual bagus sekali, cuman mungkin ritme permainannya hilang karena memang sudah sangat lama tidak bermain alias nganggur ya Bobotoh. Jadi terus dikasih menit bermain oleh Coach Bojan Hodak dengan berharap Milestone 5 memunculkan kualitasnya yang pada akhirnya penentuannya nanti di putaran kedua. Kalau Milestone 5 tidak bisa menampilkan kualitasnya, maka otomatis akan digantikan karena itu udah disebutkan oleh manajemen dan juga oleh Coach Bojan Hodak. Dan intinya alhamdulillah hari ini kita patut apa ya, senang dulu lah setelah sebelumnya kita begitu sedih lawan Daipot, banyak hujatan dari Indonesia karena dianggap nggak layak ada di Asia, terus ada ya masalah internal. Jadi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Persib Bandung bisa menang atas Persija Jakarta. Secara keseluruhan ritme dan juga alur permainan Persib udah mulai membaik. Karena Persija juga bagi saya tampil sangat baik, kayak kasih applause juga kepada Persija karena berhasil mempertunjukkan permainan yang sangat berkualitas, itu yang paling utama. Dan juga mudah-mudahan juga bagi saya hasil dari pertandingan ini adalah awal dari kebangkitan Persib Bandung, memulai dengan permainan yang lebih bagus lagi karena tentunya Liga masih sangat panjang, ACL 2 masih sangat panjang juga, kita masih mempunyai kemungkinan untuk bisa juara back to back di Liga dan juga berbicara banyak di Asia nanti. Segitu dulu mungkin Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.